Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati dan yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MA Sunan Kalijogo Dr. Andes Haji Marwan dan segenap wakil kepala madrasah dan teman-teman guru serta peserta didik baru yang sangat kami cintai. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pertolongan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal afiat pada kesempatan kali ini. Kedua kalinya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak pengetahuan sehingga kita dapat mempelajari Islam hingga hari ini. Perkenankan kami dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan materi di sela-sela masa ta'aruf peserta didik baru atau matsama tentang tema pokok bahasan yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita, yakni mengenal istilah ukhuwah atau persaudaraan dalam bingkai-bingkai tertentu, utamanya adalah Islam. Kita kenal bahwasanya ukhuwah itu dalam makna yang sederhana artinya adalah persaudaraan. Persaudaraan itu dalam Islam ada tiga. Pertama, persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah diniyah. Yang kedua adalah persaudaraan atau ukhuwah watoniyah wan nasab. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah atau juga dapat disebut dengan ukhuwah basyariyah. Dari ketiganya dapat kita jelaskan lebih lanjut. Yang pertama yakni ukhuwah diniyah, persaudaraan sesama agama. Artinya kalau kita sebagai muslim maka persaudaraan antar sesama muslim. Nah, persaudaraan ini itu dilandasi oleh persamaan agama. Persaudaraan seiman dalam bingkai agama yang sama. Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, ini titik yang membedakan dengan ukhuwah lain, yakni bingkai agama sama-sama dalam seagama. Namanya ukhuwah diniyah. Nah, ada beberapa sumber Islam, sumber ajaran Islam yang menjadi dasar ukhuwah diniyah ini atau ukhuwah persaudaraan antar sesama muslim. Yang pertama adalah surah Al-Hujurat ayat 6. Di situ memberikan pesan seorang muslim dengan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah saudara. Saudara dalam seiman, ya. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi, ya, hadis riwayat Tirmidzi itu disampaikan antara orang mukmin layaknya bangunan, ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Satu bangunan, ya, satu mukmin dengan yang mukmin yang lain itu seperti bangunan. Kalau satu kokoh maka akan mengokohkan yang lain. Kemudian ada lagi dari riwayat Ad-Dailami, barang siapa di antara kalian menutup saudara mukminnya dengan sehelai kain maka lakukanlah. Jadi ini upaya untuk saling memberikan rasa persaudaraan terhadap sesama mukmin seagama. Kita lanjutkan dalam hal yang paling prinsip tujuan ukhuwah diniyah, ukhuwah sesama agama, persaudaraan sesama agama ini pertama adalah tujuannya memperkokoh tegaknya kehidupan yang aman dan tentram sesama muslim. Jadi kehidupan yang aman dan tentram agar kita sesama muslim tidak saling mencakar, saling melakukan perbuatan yang itu menjadikan ketidaktentraman dalam kehidupan itu bisa dihindari. Yang kedua, tujuannya adalah menumbuhkan sikap solidaritas dan kepedulian sesama muslim. Kalau kita punya saudara seiman, seagama, itu dalam keadaan susah seperti pandemi saat ini, kita bisa menolong. Seperti kamu, peserta didik baru, kalian sebagai siswa itu saling membantu dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah mewujudkan kehidupan yang harmonis sesama muslim, ya, agar suasana
religius sesama muslim tetap harus menjaga harmonis, yakni hubungan yang menciptakan kenyamanan, ketentraman. Kemudian yang keempat, tujuan ukhuwah diniyah adalah terciptanya perdamaian dan persatuan sesama muslim, agar sesama muslim itu tidak bercerai-berai. Meskipun dalam sejarah kita kenal banyak firqah atau golongan yang itu kemudian menjadi perbedaan. Perbedaan itu adalah fitrah, tapi harus tetap dalam satu bingkai seagama. Kita lanjutkan. Beranjak dari ukhuwah diniyah ke ukhuwah watoniyah wan nasab, yakni hubungan persaudaraan yang didasari bingkai kebangsaan dan keturunan dalam satu negara. Ya, waton itu artinya negara, nasab itu ya keturunan. Dalam ukhuwah ini kita berlandaskan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk kemudian bersaling mengenal antara sama bangsa, suku. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam kitab Muhtarul Ahadits, barang siapa menyakiti penduduk Madinah, maka Allah akan menyakitinya. Ya, itu menunjukkan bahwasannya lokalitas, bingkai negara, kawasan itu menjadi penting, ya, namanya ukhuwah watoniyah dan nasab. Tujuan ukhuwah ini apa, anak-anak sekalian yang kita banggakan? Yang pertama, mengokohkan bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jadi dalam sekup bingkai lokalitas, sekabupaten, sekaresidenan atau provinsi hingga satu negara itu harus saling kokoh. Kemudian menguatkan tali persaudaraan dan kesatuan sebangsa dan setanah air. Persatuan dan kesatuan ini harus kita pupuk. Yang kemudian menumbuhkan tujuan ukhuwah yang ketiga, yakni rasa nasionalisme, patriotisme dan cinta tanah air. Ya, dan tetap selalu menumbuhkan kesadaran bela negara. Yang terakhir tentunya dengan ukhuwah watoniyah wan nasab, kesadaran penuh akan persaudaraan sesama bangsa dan senasab, itu akan menumbuhkan sikap simpati, kepedulian antar sesama anggota negara. Jadi kita dalam masa pandemi seperti ini bisa melakukan ukhuwah ini dengan dasarkan satu bingkai kenegaraan, nasab, dan yang paling penting itu. Kemudian kita beranjak ke ukhuwah yang ketiga, yakni ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah, persaudaraan yang dilandasi di bingkai dengan dasar kemanusiaan sesama manusia. Penting untuk mengenal ukhuwah ini, bahwasanya kita sebagai manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan Allah dengan paling baiknya bentuk, itu harus menyadari bahwa ada sesama kita yang sesama manusia yang mungkin secara fisik tidak sempurna, itu tetap harus kita manusiakan. Nah, ukhuwah ini itu dilandasi oleh beberapa riwayat hadis, ya. Misalkan siapa yang bermusyawarah dengan sesama muslim, maka Allah akan menunjukkan jalan bagi persoalannya. Ya, siapa yang kuasa dari kalian untuk memberi manfaat saudaranya, maka lakukanlah. Ya, sebagai manusia kita harus memiliki akhlak-akhlak, ya, untuk kemudian manusia lain itu dapat merasakan dia itu dianggap sebagai manusia. Tujuan ukhuwah insaniyah basyariyah ini itu yang pertama adalah memanusiakan manusia. Bagaimana seorang kawan kita yang sesama makhluk Allah yang namanya manusia itu merasa dimuliakan. Kalau Allah saja memuliakan, kenapa kita sebagai manusia tidak? Ya, itu menjadi tugas kita. Kemudian yang kedua, tujuan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia, itu adalah menghargai perbedaan karakter masing-masing individu. Ya, kita tahu bahwa yang kita muliakan guru kita, teman kita sekelas, atau banyak dari orang-orang tua kita sama manusia. Kita tidak boleh menganggap, kadang ada ketika kita jengkel pada Tuhan kita mengatakan
kamu domba, tidak boleh itu. Itu namanya tidak manusiakan manusia. Artinya memanggil panggilan yang tidak baik. Ya, kemudian dengan ukhuwah insaniyah kita akan merasa bagian dari manusia. Ya, manusia itu makhluk yang paling sempurna. Kemudian yang terakhir adalah tujuan ukhuwah insaniyah basyariah, berperilaku dan berakhlak kemanusiaan. Itu adalah 3 ukhuwah yang kita kenalkan pada kesempatan kali ini, mulai ukhuwah diniyah, kemudian ukhuwah wataniyah wan nasab, dan ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariah. Nah, bagi pelajar dengan memahami ketiganya, landasan, kemudian pengertian dan tujuannya, maka kita sebagai pelajar akan tumbuh dari situ rasa persaudaraan yang kokoh. Kalau teman kamu sedang sakit, dijenguk. Kalau sedang tidak bisa diajari, kalau sedang merasa kesulitan hal apa saja, kita bisa membantu. Paling tidak sebagai manusia atau sesama lokal, yakni sesama satu madrasah, satu bingkai sekolah, ya, sesama siswa-siswi Madrasah Aliyah Sunan Kalijogo. Kemudian akan tumbuh juga rasa simpati dan empati, ya, peduli, kemudian respect terhadap teman yang kesusahan dan lain sebagainya. Yang terakhir, dengan mengenal beberapa ukhuwah tadi, kita akan menumbuhkan persaingan yang sehat dan kompetitif, ya. Jadi kita tidak boleh kemudian melakukan tindakan-tindakan kriminal atas dasar kompetisi, ya. Jadi kita hidup dalam bingkai ukhuwah persaudaraan, sesama agama, sesama bangsa dan tanah air, dan sesama manusia. Itu materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di masa pandemi yang belum usai ini, marilah kita tetap bersemangat untuk menuntut ilmu, dan akhirnya kita dapat terus berprestasi hingga kapanpun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.